Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan waktu pelaksanaan sholat Id, ada riwayat dari Abdullah bin Busr, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau pernah berangkat bersama orang-orang pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu beliau memprotes keterlambatan imam seraya berkata, sesungguhnya kita telah menyia-nyiakan waktu ini, yaitu waktu tasbih, yaitu waktu yang diperbolehkan melaksanakan sholat nafilah atau sholat sunnah jika matahari telah terbit, setelah waktu yang dimakruhkan telah berlalu. Inilah dalil yang paling sahih dalam masalah waktu pelaksanaan sholat Id yang diriwayatkan secara mu'allaq oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dan diriwayatkan secara mausul oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi, dan sanad hadis ini sahih. Diriwayatkan pula dari jalur lainnya, hanya saja sanadnya tidak sahih. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, Nabi SAW biasa mengakhirkan sholat Idul Fitri dan menyegerakan sholat Idul Adha. Abdullah bin Umar, sahabat yang paling antusias mengikuti Nabi SAW, tidak berangkat menuju musalla, lapangan tempat melaksanakan sholat sampai matahari terbit. Disebutkan dalam Zadul Ma'ad. Syekh Siddiq Hasan Khan berpendapat waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah setelah matahari naik setinggi tombak sampai tergelincir. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, walaupun tidak ada hadis yang menyebutkannya secara tegas. Dan para ulama telah sepakat dalam hal ini. Sementara batas akhir waktu pelaksanaan sholat Id adalah setelah matahari tergelincir, yaitu saat zawal ke arah barat. Disebutkan dalam kitab Al-Mau'izatul Hasanah halaman 43 dan 44. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala berkata, waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sejak naiknya matahari setinggi tombak sampai zawal, sampai matahari tergelincir ke arah barat. Adapun yang paling utama adalah sholat Idul Adha dilaksanakan pada awal waktu untuk memberi kesempatan bagi orang-orang untuk menyembelih hewan kurban. Demikian pula diutamakan mengakhirkan sholat Idul Fitri untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Disebutkan dalam Minhajul Muslim. Perlu diperhatikan, jika hari raya Id baru diketahui setelah waktunya berlalu, maka sholat itu boleh dikerjakan esok harinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abu Umair bin Anas, dari beberapa orang pamannya, dari para sahabat Nabi SAW, bahwasanya mereka bersaksi telah melihat hilal bulan Sabit kemarin. Maka beliau SAW memerintahkan para sahabat untuk berbuka atau tidak berpuasa. Kemudian keesokan harinya mereka diperintahkan untuk berangkat ke tempat pelaksanaan sholat, yaitu tanah lapang.